Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Bapak Julius Y. Ranimpi, MSI, PhD, PSI. Bahan bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 1-32. Demikianlah bunyinya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah sepadan dengannya. Bacaan kita hari ini menunjukkan adanya pergeseran tekanan pada surat Paulus bagi jemaat di Efesus, yaitu dari pekerjaan Allah Tritunggal di dalam kekekalan kepada pekerjaan yang nyata dalam sejarah yang dinyatakan dalam gereja kepada hidup praktis individu. Paulus menegaskan sekaligus menekankan bahwa sebagai ciptaan, manusia harus hidup sepadan dengan penciptanya, dan hal ini tidak mudah alias sulit. Paulus menyadari bahwa manusia memiliki kelemahan ini. Paulus sebagai rasul yang luar biasa sekalipun mengakui bahwa di antara para rasul yang ada, dialah yang paling berdosa. Di antara semua umat manusia pun, ia adalah yang paling berdosa. Dan itu semua didasari oleh keadaan dirinya yang berada dalam ketegangan antara hal yang baik dan buruk. Dan hal buruklah yang justru dilakukannya. Di dalam Perjanjian Lama, kita menyaksikan bagaimana Yesaya yang ketika berjumpa dengan Allah mengatakan bahwa dirinya celaka dan najis. Padahal di zamannya, Yesaya adalah orang yang paling lurus dan suci hidupnya. Demikian juga ketika melihat Yunus yang menunjukkan ketidaktaatannya kepada perintah Allah. Padahal kita tahu bahwa Yunus itu berarti burung merpati yang sangat terkenal akan ketaatannya. Yang nampak dari hal di atas adalah fenomena disintegrasi, perpecahan, ketidaksepadanan antara identitas dan panggilan. Apa yang kita tampilkan di luar berbeda dengan apa yang ada di dalam. Apa yang kita kerjakan seringkali berbeda dengan tujuan dari diri kita yang kita ciptakan. Apa yang menjadi tujuan hidup kita berbeda sekali dengan apa yang menjadi maksud Allah. Inilah yang harus kita bereskan dalam Efesus pasal 4. Tuhan menghendaki agar kita meminta kepadanya kemauan dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan apa yang kita peroleh dari Dia. Kita diminta olehnya untuk berjalan dalam kesucian. Ini berarti kita harus menunjukkan kesepadanan kita dengannya sebagai pencipta dan penebus, bukan dengan dunia. Kita adalah orang yang mengenal Kristus dan harus hidup dalam kesucian. Kita bisa hidup dalam kesucian karena kita sudah dibaharui oleh Roh. Kesucian adalah salah satu tanda kesejatian yang Alkitab kisahkan. Apakah kita mencintai kesucian? Apakah kita bersungguh-sungguh meminta kuasa untuk hidup suci? Refleksi yang kita ambil pada hari ini adalah, apa identitasmu? Apa panggilanmu? Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk selalu hidup sesuai dengan perkenan-Mu. Amin.